Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan diferensial linear order 2. Nah, kali ini kita akan membahas jenis yang kedua, yaitu tak homogen. Kalau sebelumnya kita sudah membahas persamaan diferensial linear order 2 homogen. Baik, ketika pembahasan tentang PD linear order 2 homogen, R-nya itu bernilai 0. Sedangkan untuk yang tak homogen, R-nya tidak sama dengan 0 ya. Bentuk umumnya sama, hanya yang membedakan itu di bentuk R-nya. Bentuk umumnya Y double aksen plus PY aksen plus QY sama dengan R ya. Dengan Y double aksen, koefisiennya itu 1 tanpa X ataupun Y. Dan di sini juga ada Y ya, di ruas kiri ini ada Y di sini bukan turunan, hanya fungsi biasa ya, fungsi Y, dan R-nya tidak sama dengan 0. Solusi persamaan diferensial linear order 2 tak homogen merupakan gabungan antara solusi umum PD homogen dan solusi khusus PD tak homogen. Jadi di sini Y adalah solusi umum PD linear order 2 tak homogen, sama dengan YH itu solusi umum bagian PD homogen. Cara mencarinya itu seperti yang sudah kita pelajari di pekan lalu ya. Sedangkan YP adalah suatu solusi khusus PD tak homogen. Cara mencarinya itu dengan mencari fungsi coba ya, yang bentuknya itu bergantung pada bentuk R-nya. Nah, ini ada tabel ya, solusi khusus dengan koefisien tak tentu. Jadi untuk mencari YP itu disesuaikan dengan bentuk R-nya. Jika R-nya itu A, E pangkat NX, maka YP-nya itu fungsi cobanya ya, K, E pangkat NX. Dengan A, K itu merupakan suatu bilangan ya. Nah, di sini juga ada misalkan bentuk dari R-nya itu A sin omega X atau A cos omega X, maka YP-nya itu fungsi cobanya ya sama M cos omega X plus N sin omega X. Kalau misalkan R-nya berbentuk konstanta, maka YP-nya juga konstanta. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, kita mencari YH terlebih dahulu. Jadi tadi kan Y sama dengan ya solusi umum PD order 2 tak homogen. Kenapa tak homogen? Ini R-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini koefisiennya sudah 1, jadi tidak perlu diotak-atik. Itu Y sama dengan YH plus YP. YH ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Kita cari dulu persamaan karakteristik ya. Maka ini kita buat Y double aksen itu sebagai lambda kuadrat min 4, Y aksen itu sebagai lambda plus 3 ya, Y-nya tidak diikutkan. Sama dengan, karena ini dari solusi umum ya, PD homogen, maka R-nya kita buat 0. Setelah itu kita coba dengan nilai determinannya. Apakah nilainya itu lebih besar atau sama dengan atau kurang dari ya. Determinan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, sama dengan B-nya itu min 4 ya. Di sini min 4 kuadrat min 4 dikali A-nya di sini 1, C-nya 3 ya. Oke, di sini
16 min 12 ini sama dengan 4, D-nya. 4 itu lebih besar dari 0. Maka ini akar-akarnya real dan berbeda. Maka solusinya kita ingat ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini PD linear ya, orde 2 homogen. Oke, kalau misalkan dua akarnya itu real dan berbeda, maka solusinya ini gitu ya. Maka kita tulis di sini YH sama dengan C1 E pangkat lambda 1 X plus C2 E pangkat lambda 2 X ya. Oke. C1 E pangkat lambda 1 X plus C2 E pangkat lambda 2 X. Nah, sekarang kita tinggal mencari lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 dan lambda 2 itu akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Bisa dengan cara rumus ya, bisa juga dengan pemfaktoran. Nah, di sini ini kita lihat ya. Oke, ini sepertinya dengan pemfaktoran bisa ya. Jadi dengan pemfaktoran saja lebih mudah. Oke, sini cari dua buah bilangan yang jika dikali ya, jika dikali hasilnya 3 ya, jika dijumlah hasilnya ya min 4 ya. Nah, ini min 4. Maka kita cari di sini lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan saja, lebih mudah ya. Ini lambda, ini lambda. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya 3, jika dijumlah hasilnya min 4, itu min 1 dan min 3. Min 1 dikali min 3 itu 3, min 1 ditambah min 3 itu min 4. Maka di sini lambda min 1 sama dengan 0 dan ya lambda min 3 itu sama dengan 0. Di sini kita tulis lambda 1, ini lambda 2. Lambda 1 hasilnya 1, lambda 2 hasilnya 3. Maka kita masukkan ke sini. YH sama dengan C1, tetap ditulis C1 karena judulnya masih solusi umum. Kalau solusi khusus, maka C1 dan C2-nya sudah ada nilainya. Jadi kita tulis E pangkat 1 dikali X, kita langsung saja tulis X ya, plus C2 E lambda 2 itu 3X. Nah, ini sudah ketemu YH-nya. Ini sudah ketemu. Sisa YP. Cara mencari YP itu dengan melihat bentuk dari R-nya ya. Oke. Sini mencari YP. Ini disesuaikan dengan bentuk R ya. Di sini bentuk R-nya E pangkat ya. Maka kita lihat di tabel. Nah, ini kita ambil yang ini ya, yang nomor 1. Nah, yang ini. Kenapa? Karena tadi kita lihat R-nya 10 dikali E pangkat min 2X. 10
di soal ya, R-nya itu 10 E pangkat min 2X. Ini 10 itu kan dia A ya, E pangkat MX. N-nya itu min 2. Maka kita pilih yang untuk ini. Jadi YP-nya K dikali E pangkat NX. YP sama dengan K dikali E pangkat NX ya. Nah, ini belum selesai. YP ini karena apa? YP itu kan solusi khusus ya. Maka harus dicari nilai K-nya ini berapa. Maka kita masukkan fungsi coba ini ke dalam persamaan diferensialnya. Pada persamaan diferensial tadi di soalnya kita lihat Y double aksen min 4Y aksen plus 3Y ya. Tadi di soal ya, Y double aksen min 4Y aksen plus 3Y ya, sama dengan 10 E pangkat min 2X. Tadi R-nya seperti ini. Nah, ini kita butuh Y double aksen dan Y aksen. Untuk mendapatkan K, maka Y di sini ya, itu kita ganti YP double aksen min 4YP aksen plus 3YP sama dengan 10E pangkat min 2X. Ya, yang sudah kita ketahui yaitu YP ini. Sedangkan YP double aksen dan YP aksennya belum ketemu. Cara mencari YP aksen dan Y double aksennya tinggal menurunkan dari YP saja. Kita tulis di sini YP ya, kita tulis ulang KE pangkat NX. Maka YP aksen yaitu DYP per DX ya. Ini kita turunkan lagi di sini saja ya. D YP-nya itu KE pangkat NX per DX. K itu suatu konstanta keluar K ya. K DE pangkat NX per DX. Nah, ini YP ya, YP aksen. Kita harus menyelesaikan turunan dari ini ya, dari di soal ini ya. N-nya kan sudah diketahui min 2. Maka ini kita ganti ya. K E pangkat min 2X. Tadi N-nya di sini saya sudah bilang ya, N-nya sama dengan min 2. Sini juga berarti N-nya kita ganti dengan min 2 ya. K E min 2X. Sini juga sama, langsung di sini saja. K D E pangkat min 2X per DX. Nah, caranya ini dengan aturan rantai ya. Kita misalkan U sama dengan min 2X ya. Maka DE pangkat min 2X per DX sama dengan DEU per DU. Kemudian dikali DU per DX ya. Oke. DEU per DU dikali U-nya itu min 2X per DX. Turunan dari E pangkat U per DU itu sama seperti turunan dari E pangkat X per DX, yaitu E pangkat X. Hanya variabelnya berganti menjadi U. Maka ini kita tulis EU ya. Dikali turunan dari min 2X itu min 2. Ini jangan lupa diberi kurung. Jadi min 2 EU. U-nya tadi min 2X. E min 2X. Maka YP aksen sama dengan min 2E pangkat min 2X. Itu ya. Sekarang untuk mencari Y double aksen juga sama.
Ini kita beri kurung dulu ya. Nah, ini sudah ketemu 1, ini 2. Oke. Sekarang YP double aksen sama dengan diturunkan dari turunan pertama terhadap X ya. Maka di sini D min 2 E pangkat min 2X per DX. Min 2 bilangan tidak terkena turunan. Min 2 D E pangkat min 2X per DX ya. Oke, nah ini kita lihat ya. Di bagian turunan itu sama seperti ketika kita menurunkan YP ya. Oke, di bagian sini. Nah, ini itu kan sama saja ketika kita menurunkan yang ini. Ya. Fungsi yang diturunkan itu sama, maka hasilnya juga akan sama, yaitu bagian yang ini. Oke. Maka hasilnya min 2 E pangkat min 2X. Min 2 dikali min 2 E pangkat min 2X. Hasilnya 4 E pangkat min 2X. Itu ya. Oh, ini ada K-nya ya. Sebentar. Di sini K-nya ketinggalan ini. Seharusnya nah ini hasilnya min 2E pangkat min 2X itu kan hasil ini. Ini ada K-nya. Ini berarti K min gini saja. Ya. YP aksen sama dengan min 2K E pangkat min 2X. Nah, di sini juga berarti ada K-nya ya. Di sini ada K-nya. Di sini ada K, di sini ada K. Nah, di sini K ya. Ini K. Oke. Kita tulis ulang ya. YP sama dengan yang ini KE pangkat min 2X. KE pangkat min 2X. YP aksen sama dengan min 2K E pangkat min 2X. YP double aksen sama dengan 4K E pangkat min 2X. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita tulis ulang di sini. YP double aksen min 4YP aksen plus 3Y. YP ya sama dengan 10 E pangkat min 2X. YP double aksen ini kita masukkan 4K E pangkat min 2X min 4 YP aksennya yang ini min 2 K E pangkat min 2X ya plus 3 YP nya K ya yang ini K E pangkat min 2X sama dengan 10 pangkat E min 2X. Oke, di sini 4K E pangkat min 2X min dikali min plus 8, 4 dikali 2, 8 K E pangkat min 2X plus 3 K E pangkat min 2X sama dengan 10 E pangkat min 2X. Kita lihat di ruas kiri dan kanan itu ada masing-masing ini ya, E pangkat min 2X. Nah, ini oke. Kita selesaikan di ruas kiri dulu ya. Nah, ini ruas kiri ini bisa kita keluarkan E pangkat min 2X di sini 4K ya. Plus 8 yang ini 8K plus 3K sama dengan 10 E pangkat min 2X. Nah, kita lihat di sini ya. Ini statusnya nih sudah dikali nih. Kalau sudah dikali itu bisa dicoret atau ini pindah ruas lah ya. Pindah ruas ke sini. Maka di sini sisa 4K ditambah 8K. Oh, ini langsung saja ya.
Oke. Ini pindah ruas ke sini. 4K ditambah 8K ditambah 3K. Itu hasilnya 15 ya. 15K. Ini kita tulis begini dulu saja. Dikali 15K. Di sini 10E pangkat min 2X. Yang ini pindah ruas ke sini, maka 15K sama dengan 10E pangkat min 2X per kalau ini pindah ya, jadinya pembagi min 2X. Nah, ini kondisinya ini yang bagian pembilang saling dikalikan gitu ya. Dan ini bagian penyebut jelas dibagi, maka ini bisa dicoret. Disederhanakan. Baik. Sekarang tinggal 15K sama dengan 10. Maka K sama dengan 10 per 15. Ini kita sederhanakan ya. K sama dengan ini dibagi 5 itu 2, dibagi 5 itu 3. 2 per 3. Maka solusi umumnya PD linier orde 2 tak homogen ya, yaitu Y sama dengan YH plus YP. YH-nya itu masih solusi umum. Yang mana tadi ya? Nah, ini. CI E pangkat X, C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 3X. Di sini ya. C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 3X plus YP-nya kan ini, K-nya sudah ketemu 2 per 3, maka ini 2 per 3 E pangkat min 2X. Kita tulis di sini 2 per 3 E pangkat min 2X. Baik, setelah kita melihat contoh soal dari PD linear orde 2 tak homogen, kita lihat apa sih aplikasinya gitu ya. PD linear tersebut, baik yang orde 1 maupun orde 2. Ini yang saya cantumkan, yang saya tuliskan ini hanya beberapa saja ya. Untuk PD linear orde 1, contohnya aplikasinya itu untuk mencari kecepatan benda, pertumbuhan eksponensial, peluruhan bahan radioaktif, rangkaian listrik, contohnya rangkaian resistor, induktor, dan rangkaian resistor kapasitor. Selanjutnya ada juga hukum pendinginan Newton. Nah, ini penyelesaiannya itu dengan menggunakan PD linear orde 1. Sedangkan untuk PD linear orde 2, contohnya ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan osilasi pada sistem massa pegas, dan juga ada untuk menyelesaikan rangkaian listrik, misalnya rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Ini saya contohkan ya, salah satu aplikasinya, tapi ini untuk PD linear orde 1. Suatu induktor dengan induktansi 2 mH dirangkai seri dengan resistor. Nah, seperti ini ya, ini induktor, ini resistor dirangkai seri dengan resistansi 20 ohm. Hitunglah kuat arus dalam fungsi waktu, I fungsi waktu ya, untuk keadaan di mana pada T sama dengan 0, ujung induktor dihubungkan singkat dengan ujung resistor yang lain gitu ya. Jadi ini ujung induktor dihubungkan dengan ujung resistor yang lainnya, dan di dalam rangkaian sedang mengalir arus sebesar 3 mA. Nah, ini kita selesaikan dengan persamaan diferensial orde 1 homogen ya. Nah, ini itu rangkaian ya. Resistor, induktor tanpa
sumber. Makanya dia masuknya ke dalam kasus PD linier orde 1 homogen ya. Oke, sekarang kita tuliskan ya. Andaikan mula-mula sedang mengalir arus listrik dengan arah yang seperti di gambar ini ya, maka menurut hukum Kirchhoff, V dari induktor plus V dari resistor. VL adalah selisih tegangan antara kedua ujung induktor ya. Sedangkan VR adalah selisih tegangan antara kedua ujung resistor. Ini karena tanpa sumber arus kita tuliskan 0. Nah, makanya ini nanti homogen ya. Oke, ini mungkin di buku lain V-nya itu diganti dengan E ya, simbolnya. Ya dilihat saja nanti di referensinya E itu apa, V itu apa gitu ya. Tapi saya menggunakan simbol V, menandakan selisih atau beda potensial ya. Baik, rumus dari VL ya, yaitu sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Jadi L D I per dt plus beda potensial atau selisih tegangan resistor itu RI atau IR sama saja ya, sama dengan 0. Baik, sekarang kedua ruas kita kalikan atau kita bagi dengan L atau kita kalikan dengan 1 per L. Maka ini habis ya. L dibagi L, sisa DI per dt plus, nah ini berarti R per L I ya, sama dengan 0. Oke, nah ini kita masukkan nilai-nilai yang diketahui di soal. DI per dt di sini plus R-nya itu 20 ohm ya. Nah ini 20 ohm. Kita tulis 20, L-nya induktansinya 2 mili Henry. Maka kita jadikan Henry ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan kalau milinya diganti 2 mili Henry ke Henry itu kan 2 kali 10 pangkat min 3 ya. I-nya tetap kita tulis I sama dengan 0 ya. Kemudian di sini DI per dt plus 20 dibagi 0, ya 002 1, 2, 3. I sama dengan 0. Maka DI per dt sama di plus ya 10.000. Ini tidak perlu pakai 0, 10.000 I. Ini mungkin lebih mudah kalau begini ya. DI per dt plus ini kan 2 dikali 10 pangkat 1, 2 dikali 10 pangkat min 3, I sama dengan 0. Ini kan coret-coret. Dan yang ini kita naikkan ya, 10 pangkat min 3-nya ke atas jadi plus. Nanti kan jadi 10 dikali 10 pangkat 3. 1 ditambah 3, 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ya ini 10.000 ya. Terserah pakai cara apapun, mau didesimalkan dulu, mau menggunakan metode ini, sama saja intinya ya. Nah ini PD linier orde 1 homogen ya, dengan P-nya itu 10.000. Sekarang kita mencari nilai H-nya ya.
Ingat ketika kita mencari solusi PD linear order 1 homogen, kita harus mencari H. H itu dengan mengintegralkan nilai P ya. Nah ini dx. Karena di soal itu kita turunkan terhadap dt, yang ini ya, dt, ini dt, maka H-nya itu bukan terhadap x, tapi terhadap dt ya. H sama dengan integral 10.000 dt. Maka H sama dengan 10.000 T ya. Solusi umumnya yang ini ya. Y sama dengan CE pangkat min H. Solusi umum sama dengan Y sama dengan CE pangkat min H. Maka Y sama dengan CE pangkat min 10.000 T. Sekarang kita mencari solusi khususnya. Solusi khusus ini kita cari dari soalnya ya. Di sini dikatakan pada T sama dengan 0 sedang mengalir arus 3 mA ya. Jadi kita tulis di sini. Oh ini Y-nya jadi I ya. Y-nya itu kan I. Nah ini I ya. Oke, tergantung soalnya. Kalau soalnya simbolnya I berarti I, sama saja. Baik, ini I pada saat T itu kan CE pangkat min 10.000 T. I saat 0 itu CE pangkat 10.000 dikalikan dengan 0, ini 3 mA. Ya, tadi dikatakan ketika T sama dengan 0 arusnya itu 3 mA. Kita jadikan ampere ya. 3 mA itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Maka di sini 3 dikali 10 pangkat min 3 ampere, C E pangkat 0 ya. Sesuatu pangkat 0 1, maka C sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah I fungsi T sama dengan C-nya itu kita ganti dengan ini 3 dikali 10 pangkat min 3 E pangkat min 10.000 T ampere ya. Tuh. Oke, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.